Tahukah kamu, Ketua PBNU, Ulil Absyar Abdallah, menyebut para aktivis lingkungan seperti Greenpeace dan Walhi yang lantang menolak tambang nikel di Raja Ampat sebagai Wahabi lingkungan. Tapi eskavator bisa menebang ribuan hektar dalam satu hari. Itu enggak head to head, Gus. Ini yang saya sebut dengan Wahabisme itu. Wahabisme itu artinya gini, Rosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang aktivis pecinta lingkungan berdebat dengan salah satu tokoh NU. Mereka berdebat mengenai penambangan di Raja Ampat. Dan ujung-ujungnya, ya Wahabi lagi yang disalahkan. Coba kita lihat videonya. Ini udah rame banget nih di sosial media. Tunjukkan satu saja ada konsesi yang berhasil mereklamasi, mereboisasi, kembali kepada ekosistem awalnya. Tunjukkan satu aja di mana wilayah pertambangan di Indonesia ini yang mampu mengembalikan ke ekosistem awalnya. Pertanyaan baliknya adalah kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Wow. Kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Kalau pertanyaan seperti itu dilontarkan oleh orang-orang yang tidak berpendidikan, kita masih bisa maklumi ya. Tapi ini kok ya begitulah, astagfirullahaladzim, demi membela sesamanya. Kita simak lagi videonya. Karena kita butuh, Gus. Loh, maksudnya kita butuh. Maksudnya dibiarin. Dan itu wajib, bukan begitu. Ini saya ambil analogi lain. Saya waktu kecil di kampung saya menikmati ekosistem yang baik. Pohon banyak, sawah banyak. Sekarang karena pertambahan penduduk, ekosistem itu hilang. Anak saya tidak lagi bisa menikmati itu. Gus, tidak head to head dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Karena eskavator dengan manusia, emisi yang dikeluarkan beda, Gus. Satu orang, Gus, hanya bisa menebang satu pohon misalnya dalam satu hari. Tapi eskavator bisa menebang ribuan hektar dalam satu hari. Itu enggak head to head, Gus. Ini yang saya sebut dengan Wahabisme itu. Wahabisme itu artinya gini, Rosi. Orang Wahabi itu begitu kepinginnya menjaga kemurnian teks. Sehingga teks tidak boleh disentuh sama sekali. Harus puritan. Puritanisme teks itu adalah Wahabi. Nah, saya mengatakan teman-teman lingkungan ini yang terlalu ekstrim. Yang mengatakan bahwa saya tidak melihat apa yang dikatakan oleh Iqbal itu ekstrim sih. Itu saya mengatakan arahnya, sesuatu yang keniscayaan yang harus dilakukan. Arahnya adalah dia seperti betul, mengembalikan ekosistem lingkungan itu bukan sesuatu yang ekstrim. Terus mereka ini pecinta lingkungan dikatakan, wah ini sama seperti Wahabi nih, mau mengembalikan kemurnian Islam. Nggak nyambung. Analogi yang dipaksakan, analogi yang terlihat sekali kebencian di dalamnya ya. Yang harus dilakukan. Arahnya adalah dia seperti menolak sama sekali mining. Karena industri ekstraksi selalu pada dirinya adalah dangerous dan itu berbahaya. Jadi yang bilang tidak berbahaya ada nggak, Gus? Nggak. Oke, kalaupun berbahaya, apakah sama sekali kita tidak boleh menambang? Ini anugerah Allah. Pohon anugerah, tambang anugerah. Mari kita lihat kalkulasi pasti maslahat mafsadatnya. Itulah, Gus, yang kita minta. Kapan pemerintah mau beralih dari sini? Kenapa harus beralih? Harus beralih. Karena kalau kita tidak beralih, kita sudah tidak punya. Bahkan Kementerian Kehutanan sendiri bilang di dalam program volunya, kuota deforestasi kita itu sudah lebih kecil daripada yang sudah terdeforestasi. Maksud saya gini. Nggak ada ruang, Gus. Maksud saya. Ini ada namanya hitung-hitungan, Gus. Daya dukung, daya tampung lingkungan. Ya. Dalam satu wilayah, dia memungkinkan untuk diekstraksi lagi atau tidak. Kalau dia sudah tidak mencukupi, maka berhenti. Tidak semua hal harus kita ekstraksi. Tidak semua hal atau anugerah ini menjadi nikmat kita. Ada juga anugerah di muka bumi ini yang menjadi nikmat dan harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Kenapa pemerintah memberikan wewenang kepada pihak ormas atau melibatkan ormas Islam untuk menjadi penambang juga? Ya jawabannya karena memang oknum pemerintah kita itu menggunakan ormas sebagai tameng ketika nanti tambangnya bermasalah. Dan sekarang beneran terjadi kan? Nah, salah satu ormas di Indonesia menjadi tameng, menjadi pembela tambang tersebut. Bahkan pembelaannya sampai bawa-bawa narasi Wahabi. Narasi yang sama sekali tidak tepat dimasukkan dalam perdebatan situ. Tapi tetap aja
Yang namanya udah mau membela ya keluarin aja tuh narasi Wahabi. Jadi orang-orang pecinta lingkungan yang ingin mengembalikan kemurnian ekosistem lingkungan dituduh Wahabi. Mulai sekarang berarti ciri-ciri Wahabi bertambah lagi. Dulu kan tuduhannya itu kepada orang Wahabi ciri-cirinya berjenggot gitu ya. Terus bercelana cingkrang. Kalau membahas agama selalu mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah sekarang bertambah lagi ciri-cirinya. Yaitu orang Wahabi ternyata pecinta lingkungan juga. Ya iya dong, kita semua pecinta lingkungan. Siapa sih yang nggak kepengen lingkungan ini baik, ya kan? Siapa sih yang menginginkan lingkungan ini rusak? Ada-ada aja. Faktanya teman-teman, tudingan Wahabi itu memang digunakan oleh orang-orang yang ngakunya aswaja ketika dia dalam keadaan terpojok. Ketika dia tidak bisa lagi membela argumennya. Tidak ada lagi dalil yang bisa dia gunakan. Ujung-ujungnya dia akan melontarkan tudingan Wahabi. Contohnya Mama Gufron itu kan. Oh nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siah kuaing. Jadi siapapun yang memiliki argumen kuat, lalu argumennya tidak bisa dibantahkan, akan dituduh Wahabi. Bahkan Kiai Imad pun juga dituduh Wahabi kan, padahal kita tahu itu jelas asal usulnya dari mana tuh Kiai Imad, dari Ormas NU. Beliau aswaja, tapi karena bikin tesisnya nggak bisa dibantah, ujung-ujungnya Kiai Imad juga dituduh Wahabi. Tidak ada satupun ulama ahlus sunnah wal jamaah yang menafikan Abnyata Ba'alawi bin Ubaidillah bin Imam Al. Tidak ada, kecuali ulama-ulama Wahabi, dan di Indonesia baru ada Kiai Imaduddin. Dari sini bisa kita lihat bahwa memang tuduhan Wahabi itu tidak disematkan hanya kepada orang-orang yang bermanhaj salaf. Ya, tidak hanya disematkan kepada orang-orang yang dakwahnya tauhid, dakwahnya sunnah, mengembalikan kemurnian Islam, memberantas TBC. Tidak hanya orang-orang seperti itu yang dituduh Wahabi, bahkan sesama aswaja pun saling menuduh Wahabi satu sama lain. Yang lebih parah, aktivis pecinta lingkungan pun juga dituduh-tuduh sebagai Wahabi. Hei, apa yang kalian lakukan di sini? Tahu tidak, ini area hutan konservasi. Jadi sama sekali tidak bisa menebang pohon sembarangan atau semau kalian di sini. Wahabi mereka! Wahabi mereka! Mohon maaf Pak, saya tidak bisa berikan izin lingkungan untuk perusahaan Bapak karena perusahaan Bapak ini telah merusak lingkungan sekitar. Jadi minta maaf Pak ya. Wahabi mereka! Wahabi mereka! Wahabi mereka! Wahabi mereka! Kesimpulannya memang tuduhan Wahabi ini bukan berdasarkan fakta, nyata, keilmuan, berdalil. Enggak, ini hanya ya semata-mata kebencian saja. Ketika nggak bisa ngelawan, ya udah tuduh aja Wahabi. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulil. Lu dari dulu kalau ngomong tuh selalu mencela-mencele. Tahun 2011 ya. Tahun 2018 lu ngomong jarang ada negeri yang maju karena kekayaan tambang alam. Negeri-negeri yang maju biasanya maju karena tambang yang lain, yaitu kreativitas manusia. Itu waktu dulu belum dapat bagian, ya kan? Sekarang giliran PBNU ya dapat bagian. Gus Warur tuh sebagai komisaris PT Gag Nikel ya tambang sana. Sekarang ngomongnya begini nih, Ketua PBNU sebut pertambangan itu maslahat, menjaga lingkungan terlalu ekstrim itu tidak adil. Tret. Giliran kebagian ngomongnya mencela-mencele. Ulil.